Wacana bantuan sosial bagi korban judi online tuai pro dan kontra di masyarakat. Bantuan dianggap bisa disalahgunakan pecandu judi online. Judi online bak penyakit menular yang penyebaran makin meluas dan membesar setiap tahunnya di masyarakat Indonesia. Data dari PPATK mengatakan aliran dana terkait judi online sudah mencapai 100 triliun rupiah pada kuartal 1 tahun 2024 ini. Miris, kebanyakan judi online menjerat masyarakat ekonomi menengah dan bawah. 2,1 juta orang sekiranya bertaruh dengan nominal di bawah Rp100.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan Rp100.000. Untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar. Selain buat kecanduan, kebiasaan buruk ini juga memiskinkan bahkan menjerat pecandunya dalam hutang. Jika tak segera dibasmi, bisa-bisa hal ini memunculkan gelombang kemiskinan baru di masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sempat menegaskan korban judi online yang akan menerima bantuan sosial adalah pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan pejudi. Gagasan ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Yang penting itu sebenarnya adalah pencegahan dan penindakan. Kalau soal korban itu saya rasa nanti kita lihat apakah memang ada yang serius atau tidak yang jadi korban itu. Tetapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya. Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu. Karena itu membudayakan untuk orang jadinya ya untuk judi online. Tambah pengen kesana lagi kalau ya malah dikasih bantuan kalau dia ikut judi online kan gitu. Nggak ada rasa tanggung jawabnya. Tabiat atau kecanduan yang ya udah dia hobi judi online, ya mungkin kedepannya akan sayangnya uang yang dipakai atau bantuan yang dipakai itu untuk judi online, ya sayangnya gitu, takutnya salah sasaran. Mungkin ada solusi lain dari pemerintah. Kalau pelaku judi dikasih bantuan, nanti kan jadi yang lain kan jadi apa? Oh jadi berarti ini sesuatu yang diperbolehkan mungkin gitu. Jadi makin banyak, iya. Pertama kalau setuju itu karena mungkin bisa berimbas untuk uangnya dipakai untuk keluarganya yang kena dampak. Kan itu pun bukan keluarganya yang melakukan, itu pun yang ya penjudinya. Terus kalau nggak setuju tuh kalau misalkan uang hasil bantuan pemerintah tersebut disalahgunakan lagi kalau misalkan ke penjudinya nggak kapok. Tak hanya masyarakat, usulan ini juga membuat anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan geram. Saya menolak kalau uang negara APBN sumbernya khususnya digunakan untuk membackup persoalan judi online. Baik untuk korban ini juga sama Pak. Jangan sampai kemudian yang main judi online, jangan sampai yang main judi online di BUMN malah dapat bansos juga dari APBN. Presiden Joko Widodo buka suara soal wacana korban judi online, baik pelaku maupun keluarga menerima bantuan sosial. Pertanyaan lain Pak, terkait bansos untuk pelaku judi online gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran transaksi judi online meningkat tajam setiap tahunnya. Berdasarkan data dari PPATK tercatat pada tahun 2023, sebanyak 3,2 juta orang bermain judi online, di mana 80% bermain di bawah nilai 100.000 dengan perputaran uang mencapai angka 327 triliun rupiah. Kenaikan sangat signifikan bila dibandingkan tahun 2022 81 triliun rupiah dan pada 2021 57 triliun rupiah. Pelakunya pun beragam, bukan hanya pria dewasa, tapi juga ibu rumah tangga hingga anak SD. Tim Liputan melaporkan untuk NET.